Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah ya. Ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pertemuan kedua ya. Ya Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran dengan tema yang baru, nah sekarang saya bertanya dulu, minggu kemarin apa materinya minggu kemarin Ibu? Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, Pak. Mantap Ibu Aminah. Mana Ibu Tia? Iya, Pak. Apa materinya? Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga Rumah tangga. Bagaimana cara mengelola? dengan mengurangi pengeluaran. Dengan mengurangi pengeluaran, terus Ya, cuma membeli apa yang dibutuhkan atau apa kebutuhan. yang dibutuhkan. Jangan mendahulukan keinginan. Pintar itu Bu Kata. Oke, terima kasih Bu ya. Kita bisa mengulang pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang materi kita Ibu, pentingnya gizi dan layanan kesehatan terhadap ibu hamil ya. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, sekarang silakan berhadapan apa yang Anda inginkan terhadap anak Anda. Dan Sedikit diskusi sebentar saja ya. Oh ya. Terus ceritanya yang harus dihindari ibu selama hamil. Wah kan tadi. Sudah Ibu, Sudah, apa Pak. diinginkan Ibu Aminah? Saya ingin anak saya tumbuh tinggi, pintar, cerdas, Apalagi Ibu Tia? sehat juga, Pak. Sehat ya, terutama sehat ya. Semua kita menginginkan anak kita sehat ya. Nah sekarang bagaimana supaya anak kita sehat? Nah sekarang kita coba ibu lihat dampak kekurangan gizi. Nah, memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama hamil merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi dan sehat. Nah, kita harus menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, di sini, nah kalau ibu yang kekurangan gizi pas hamil dampaknya akan sangat banyak ya. Nah sekarang kita pelajari dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi terutama kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas, tinggi. Nah, anak yang sehat akan berprestasi sekolah. Nah, dia akan berprestasi ketika dewasa. Nah, kalau ibunya keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayinya yang berat rendah dan berat badan lahirnya rendah. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian bayinya mengalami gangguan pertumbuhan, mudah sakit kalau kekurangan gizi. Dewasa anaknya juga gangguan pertumbuhan, pendek, stunting jadinya ya. Nah, kemudian kalau remaja ya kesulitan belajar, prestasinya rendah. Dewasanya gangguan kesehatan, pendidikan rendah. Ya. Nah, jadi 1000 hari pertama itu maksudnya ketika dia di dalam kandungan 9 bulan dan Sampai berusia 2 tahun, 2 Pak. tahun menjadi 1000 hari pertama. Nah, kita sebagai ibu harus memberikan asupan gizi terhadap anak dari dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun tahun. baru, namanya 1000 hari pertama. Pertama. Di sini pertumbuhan yang sesuai umur itu anak normal, anak wasting cuma sesuai umur, anak wasting kurus, anak stunting tinggi tidak sesuai umur, anak gizi kurang berat tidak sesuai umur. Nah inilah pertumbuhannya. Kalau anak normal dia tidak kurus, anak wasting kurus, anak stunting tidak sesuai umur ya, itu namanya stunting ya Ibu. Nah di sini isi piringku. Nah jadi ibu-ibu hamil harus memperhatikan lauk pauk dan makanannya ya.
lauk Iya, pauk, Pak. makanan, sayuran, buah-buahan ya, isi piringku. Nah, pernah memperhatikan itu ibu? Iya Pak, selalu diperhatikan. Nah, jadi di sini protein ya, yang paling penting itu protein tuh. Nah, lauk pauk contohnya ibu apa? Telur, Telur, kacang-kacangan. kacang-kacangan, Apa lagi kalau protein? Susu? Oh Nah. bukan. ya daging, Ikan. 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 Kalau buah-buahan, Banyak Pak. ya Vitamin. buah-buahan seperti apel. Apel, anggur, Terus mangga, kalau jeruk. sayuran, mineral dan airnya ini seperti sayuran ya. bayam, Bayam, brokoli, karbohidrat. nasi, Jagung. jagung. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah anak kita tidak kekurangan dan ibunya Sehat. Nah, jadi ibu hamil juga harus memperhatikan cuci tangan pakai sabun ya, karena Iya. cuci tangan itu sangat penting sekali ya. Nah, kemudian aktivitas ringan di Jalan rumah, pagi, jalan sore. jalan sore. Jangan lupa minum air, berapa diminum airnya Bu? 8 sampai 12 gelas. Ya, per hari. Tapi Ibu berapa diminum per hari? Enggak tentu Pak, terkadang 1 botol sekali teguk karena ibu menyusui jadi haus. Nah, kalau Ibu Tia, Sama nggak tentu juga Pak. Terkadang 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 kurang dari 8 gelas per hari. oh ya, bagus banget ya. Nah, maaf Bu ya, Richardnya jatuh. Nah di sini terus. Pak, ibu hamil jangan lupa minum tablet tambah darah Nah, supaya nggak itu juga. kekurangan darah biar tidak anemia Pak. Ya bagus ya, terima kasih Bu ya. Nah di sana juga ada dijelaskan ya. Pasti Ibu sudah dikasih sama Bu Bidan ya dari puskesmas. Iya, dari Bidan. Nah, dikasih vitamin juga. Kapan Nah. periksa kehamilan? Sekarang kapan periksa kehamilan Ibu-ibu? 4 kali selama 4 9 kali bulan. selama 9 bulan. Iya. Ya, jadi di sini periksa kehamilan itu 1 kali ya, di usia 3 bulan sampai 3 bulan itu minimal 1 kali, kemudian di sampai 6 bulan 1 kali, dan di 7 sampai 9 bulan 2 kali ya. Jadi 4 kah? 4 4 kali kali. ibu-ibu. Nah, Layan kesehatan. nah sekarang ibu-ibu silahkan buat kelompok ya. Iya. 3 kelompok saja ya, ada yang kelompok sehat, tinggi dan cerdas. Saya itu sampai 3, yang 1 kelompok sehat, yang 2 kelompok Tinggi. tinggi, yang 3 kelompok sehat. 1, 2, 3 ya. 1, Iya. 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ya, silahkan dibikin kelompoknya terus diskusi ya. Nah, diskusinya yang kelompok sehat, makanan atau menu makan, yang kelompok 2 Tinggi. kelompok tinggi periksa kehamilan, yang kelompok cerdas nah, ngobrol tentang melahirkan ya. Nanti ibu ngobrol Oh, tentang iya. gimana melahirkannya. Nah, Iya. dan Pak. ibu udah di Sudah. diskusi. Nah, apa aja diskusi hasil diskusinya ibu? Kelompok saya Pak, Kelompok pemeriksaan sehat. kesehatan setelah melahirkan. Ya, Perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali selama masa nifas Pak. sanipas. Ya, Ya, bagus. yang pertama 6 sampai 3 hari setelah melahirkan, hari kedua 4 sampai 28 setelah Ya, udah ya, melahirkan. ini ada ya. Nah, ibu kelompok Kelompok saya Pak, kelompok Ya. gizi gizi. bagi anak yang baru lahir dan ibu menyusui. Nah, Yang pertama, segera lakukan ya diskusinya sama ibu-ibunya, teman-temannya maksudnya. Oh iya Pak, Nah, diskusinya itu maksudnya. siap Pak, laksanakan. Ya. Udah diskusi ibu. Sudah Pak. Nah, ayo berapa kali pemeriksanya? 3 kali setelah melahirkan. Berapa kali? 3 kali. 3. Ya, kalau ibu
apa saja dikasih setelah melahirkan anaknya? gizi. Eh, Hmm, setelah melahirkan ASI, Pak. ASI. Ya, Ya, ASI bukan dikasih pisang, Bukan. madu. Enggak pak, enggak boleh dikasih madu Baru banyak Ah. bakteri. lahir nggak bisa. Iya, pintar ibu ternyata. Ibu-ibu sudah paham ya. Nah, ya kita lanjutkan ibu ya. Nah, layanan kesehatan ibu hamil. Nah, jadi 10 layanan pemeriksaan kehamilan ya. Nah, ini pemeriksaan kehamilan itu 10 ini harus terpenuhi ya. Pengurangan tinggi badan, tekanan darah, tensi lingkaran, nah, penentuan letak janin, imunisasi, pemberian TTT, apa namanya? TTD, tablet tes tambah laboratorium. darah, Pak. Nah, ini harus dilakukan selama Hamil. pemeriksaan ya. Ya, Nah, paham ibu? paham. Sekarang kita memeriksa kesehatan setelah melahirkan. Lakukan 3 kali. Nah, lakukan di sini ya perawatan kesehatan itu 3 kali pertama. Nah, setelah 3 hari, kemudian setelah 4 hari sampai 8 hari, kemudian ketiga setelah. Nah, di sini ibu ya. Nah, gizi bagi Tapi anak. ada Nah, sekolahnya. nah ibu diberikan ASI ya. Nah, kemudian IMD itu ya, segera lakukan nah IMD itu nih susu pertama itu ya, IMD. Nah, kemudian ASI keluar pertama itu namanya kolostrum ya. Ya, Ya, kemudian ASI inklusif sampai 6 bulan. Paham ibu bu? paham pak. Nah, ya setelah menyusui makan Makanan yang beraneka ragam agam mengandung buah tuh. Nah, kemudian kita lanjut ke sini ke daftarkan. daftar keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan. Sudah punya nggak ini ibu? Punya pak. BPJS? Iya. Udah. Ya, Ya. alhamdulillah kalau udah punya ya. Tinggal dibawa nanti pas hamil ya. Kalau yang belum punya silahkan dibuatkan ya. Kalau belum lapor ke pendamping ya. Nanti Ya, diuruskan. Ya, kemudian nah pesan ibu untuk ibu hamil. Pesan untuk ibu hamil ya. Nah, ibu hamil makan bergizi seimbang ya. Itu harus ya. Ibu hamil harus makan 4 kali ya. TTD. Kemudian hamil dibantu tugas kesehatan, terus IMD, kolesterol, susu Bayi. pertama, nah Beri ASI ASI saja nanti 6 selama 6 bulan, memeriksa kesehatan ibu dan setelah melahirkan. Nah, jangan lupa BPNT ya. BPNT itu Gunakan. gunakan untuk ibu ya selama kehamilan ya. Gizi, Nah, gunakan dan untuk- buat kartu keluarga KTP mendapat untuk bisa mendapatkan Indonesia sehat bagi keluarga termasuk anak dan kandungan. Itu ibu ya. Iya, Dan ditanyakan Pak. ibu. Sudah mengerti pak karena sudah 3 anak. Ya, alhamdulillah ibu. Sudah mengerti, Pak. Nah, oke sudah kalau sudah mengerti mungkin ini saja materi yang sampaikan. Alhamdulillah materinya sudah jelas semua ya. Kalau Ya. masalah kesehatan ya mungkin saja sekian. Assalamualaikum. Ya sebelumnya ingat ya minggu depan semuanya hadir ibu ya. Siap pak. Ya. Mana materi hari ini bu senang? Senang. Ya oke ibu ya. Mungkin saya Karena sekian. mau bayi Sekian. pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.